Kamu ayo pukul gue. Ayo pukul gue. Pukul gue. Pukul gue. Ayo pukul gua. Apa tadi yang terbang lewat? Guru, kamu baik-baik saja? Kamu masih belum cukup kuat untuk melukai orang tua sepertiku. Guru, sekarang aku sudah naik ke gunung ini. Dan belajar darimu selama 20 tahun. Aku tidak tahu tahun ini apakah aku boleh turun gunung. Guru tahu apa yang ada di pikiranmu. Kamu punya janji pernikahan dengan putri keluarga Surya. Dia akan menjadi istrimu cepat atau lambat. Untuk apa terburu-buru? Aduh, Guru. Aku dan Suying sudah tidak bertemu lebih dari 10 tahun. Baru-baru ini aku baca berita, katanya ada seorang playboy yang terus-menerus mengganggunya. Tidak bisa. Guru, hari ini aku harus turun gunung. Sejujurnya, tadi aku hanya menggunakan setengah kekuatanku. Setengah kekuatan. Gurumu juga hanya menggunakan 20% kekuatan. 20%. Kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan penuh? Guru, tadi aku takut melukaimu. Kali ini, Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Guru, jangan-jangan kamu takut? takut? Gurumu sudah puluhan tahun berkelana di dunia ini. Mana mungkin takut padamu? Ayo, Baik. berhenti. Berhenti. Bertanya pada dunia, apakah dicinta? Dia si pada apakah dicinta bintang hingga membuat orang bersedia hidup dan mati karenanya. Pergilah turun gunung. Ingat baik-baik, sebagai orang yang belajar ilmu silat, jangan sembarangan membuka identitasmu. Murid akan mengingat baik-baik nasihat guru. Bocah nakal ini. Pukulannya kok sekuat ini? Paman, Shuying, Xiao Hao sangat tulus padamu, apalagi yang tidak kamu sukai. Ayah, aku sudah punya janji pernikahan. Bagaimana bisa aku menikah dengan orang lain? Swing, ini sudah zaman apa sekarang? Untuk apa kamu masih menggunakan alasan seperti ini untuk menghindariku? Xiao Hao benar. Shuying, janji pernikahan itu hanya omongan sembarangan kakekmu. Lagi pula, aku tidak pernah menyetujuinya. Aku tidak peduli. Pokoknya aku tidak akan menikah dengannya. Kamu Suying, aku datang.
aku akan memperlihatkan sulap. Minum obatmu. Setelah kamu sembuh, aku akan memperlihatkan lebih banyak sulap yang lebih seru. Shuying. Maaf, aku terlambat datang. Tahu kecil. Aku kira kamu sudah melupakanku. Tidak pernah berani melupakan. Bapak Surya, ini surat nikah dari dulu. Silakan dilihat. Kamu pikir kamu pantas menikahi Shuying? Coba lihat diri sendiri. Kamu seperti apa? Pantas atau tidaknya aku, bukan kamu yang tentukan. Kalau kata-kataku berlaku tidak? Ayah. Bukankah ayah pernah bilang, ayah ingin aku menjalani hidup ini dengan bahagia? Aku hanya mau menikah dengannya. Bocah. Liu Hao sukses di usia muda. Dengan apa kamu berani bandingkan diri dengan dia? Bapak Surya, menurut Bapak, Liu Hao ini lebih hebat di mana dariku? Umurmu berapa tahun? 3 bulan lagi, aku genap 23 tahun. Aku, Liu Hao, merintis dari nol. Sebelum usia 23 tahun, sudah punya tabungan hampir 10 juta. Kamu mau bandingkan apa denganku? Bapak Surya, kalau begitu, asal sebelum aku 23 tahun bisa dapatkan 10 juta, berarti aku lebih hebat dari Liu Hao itu. Baik. Asalkan dalam 3 bulan ini, kamu bisa dapatkan 10 juta, aku akan setuju dengan pernikahan kalian. Kalau tidak bisa, kamu dan Shuying jangan bertemu lagi selamanya. Ayah, ini mana mungkin tercapai? Kalau tidak berani terima, sekarang juga. Kau bisa pergi. Baik. Aku terima. Aduh. Kamu terlalu gegabah. Ayahku sengaja menyulitkanmu. Kenapa kamu malah setuju? Bapak Surya, dia juga ingin yang terbaik untukmu. Dia takut anak kesayangannya menikahi orang yang tidak berguna. Hanya kamu yang paling pengertian. Sekarang bagaimana? Mau cari 10 juta di mana? Oh iya, Lu Chen. Kamu masih bisa sulap? Bisa? Aku tunjukkan. Aku ada ide, Lu Chen. Kamu bisa siaran langsung pertunjukan sulap. Situa 9. Cepat cari pendeta brengsek bernama Lu Chen itu untukku. Situa 9. Aku lagi marah nih. Bukan Kak Hao. Streamer ini juga bernama Lu Chen. Dia juga seorang pendeta. Dia orangnya. Dia lagi siaran langsung di Danau Awan Biru. Halo semuanya, selanjutnya aku akan membawakan
pertunjukan sulap. Teman-teman pemirsa, di live streaming, semua trik sulap di daftar bisa dipentaskan. Mau lihat sulap-sulap apa? Bisa kasih tahu ke streamer. Xiaoying, calon suamimu ini lumayan juga ya. Ini mah biasa aja. Ganti kantong sulapmu. Lihat gimana kamu bisa sulap. Teman-teman pemirsa yang hadir di sini mau lihat sulap apa? Langsung scan QR code untuk follow streamer. Streamer, bos, aku udah ganti kantong sulapnya. Barang mainan anak umur 3 tahun berani juga dipamerin. Liu Hao, aku nggak nyambut kamu di sini. Tunggu. Kamu main sulap kan cuma buat cari duit. Aku bayar kamu buat main sulap. Ini boleh kan? Tentu saja boleh. Semua trik sulap di daftar live streamingku bisa kamu pilih. Soal harganya, 10 karnival. 10 karnival. Gampang. Gini aja. Bukannya kamu bisa yang merpati gaib memenuhi langit itu? Tunjukkan ke aku. Kira ganti kantong ajaibku langsung bisa ngalahin aku. Mengingat kamu ngasih aku duit, gue temenin kalian main. Nggak masalah, tidak masalah. Coba lihat. Astaga. Ini ada apa ini? Aduh. Bagus sekali. Liu Hao, sekarang giliranmu menepati janji. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas. Ini mustahil. Liu Hao, jangan-jangan kamu tidak terima kalah dan mau ingkar janji? Aku tidak terima kalah. 10 karnival, aku kasih hadiah untukmu. Bos Liu dermawan sekali. Bos Liu hebat. Bos Liu, mau lanjut? Bau banget ya, jauh-jauh amat lu ngumpetnya. Gua suruh lu beli tas sulap palsu, lu beli yang asli buat apa? Masa beneran?
Nggak mungkin lah, bos. Gue beli asal-asalan di lapak. Lagi pula, meskipun itu tas sulap, Mana mungkin bisa bikin burung berak? Jangan-jangan anak ini emang bisa ilmu sihir? Nanti pulang pasti dimarahin sama Kang Hao. Bos, bos. Heh, lu Bos, lihat tuh, di sana ada 2 kawat yang diikat. Kayaknya itu alat buat melayang di kekosongan. Gimana kalau kita potong aja? Dia pasti malu. memang jago juga lu. Cepetan. Oke. Bos, beres. Boleh juga lu. Lihat aja gimana dia pentas nanti. Gimana Pak Liu, mau lanjut? Kang Hao. Kita nemuin kawat yang dia sembunyiin. Itu talinya. Udah gue potong. Si tua 9 ini akhirnya ngelakuin hal yang bener juga. Main? Ya main dong. Kan lu bisa tuh melayang di kekosongan. Coba lu tunjukin. Soal melayang di kekosongan ini, bisa aja sih. Tapi harganya 100 karnival. Gampang. 100 karnival. Asal lu berhasil pasti gua kasih. Tapi kalau lu gagal, gua mau lu pensiun permanen dari internet. Jangan main sulap lagi, apalagi live streaming. Oke. Setuju, sesuai kata lu. Kawatnya aja udah hilang. Gua pengen lihat lu melayang. Dasar, berani-beraninya rebut cewek gue. Hari ini gue bakal kasih tahu lu, akibatnya ngejahatin gue. Apa? Udah kupotong tuh. Ini kenapa? Kok bisa jalan sendiri? Xiaoying, tunanganmu ini hebat banget ya. Ini kok bisa terbang? Ini nggak mungkin. Aduh. Kan ku bilang palsu. Palsu. Ini gimana caranya? Astaga. Gila. Keren banget sih streamer. Kamu bilang ini sulap? Ini sihir ya. Di dunia ini mana ada sihir? Semuanya harus percaya sains. Pak Liu, sepertinya semua cukup puas. Nggak tahu Pak Liu apa Bapak puas. Sebenarnya kamu gimana sih caranya? Pak Liu mau belajar, aku ajarin. Biayanya 10 juta. Kamu mau 10 juta, mimpi kali. Terima kasih Pak Liu atas gelas 100 karnival. Nggak tahu Pak Liu. Masih mau lanjut nggak, Kak? Entah Bos Liu masih mau atau enggak. Bos Liu larinya cepet banget ya. Tapi ini beneran udah dipotong, sialan. Gimana nih, bos? Si bocah ini. Jangan-jangan dia beneran bisa ilmu sihir?
Omong kosong. Masa iya di dunia ini ada orang yang bisa ilmu sihir? Pasti cuma tipu mata aja. Di bawah sini pasti masih ada mekanisme tersembunyi yang belum ketahuan. Kamu turun lihat. Bos, kayaknya aku nggak bisa berenang loh. Aku. Dasar. Aduh, tolong. Raba baik-baik di bawah sana. Situa 9, kamu lagi ngapain sih bangsat? Kak Hao. Si bocah ini kayaknya bisa ilmu sihir. Dasar kau. Tapi aku rasa di bawah sini pasti masih ada mekanisme tersembunyi yang belum ketahuan. Kita kan nggak ngerti sulap, di bidang ini kita rugi banget. Terus gimana dong? Muka gua habis dipermalukan sama kalian berdua. Gimana kalau kita cari buzzer buat bikin ricuh di live streamnya? Streamer kayak dia gini, apalagi yang baru mulai, kalau udah ricuh live streamnya langsung hancur. Oke. Gua kasih kesempatan terakhir. Cepat kerjain. Makasih Kak Hao, makasih. Aduh. Cari orang, sekarang masuk ke live stream Lucen, bikin ricuh. Gua mau bikin dia nggak bisa lanjut streaming. Cepetan. Diterima. Liu Hao terkenal pendendam. Dia pasti lagi nyiapin akal busuk. Pamer pakai editan. Dasar sampah. Pamer pakai editan, anjing editor. Bisa jadi streamer sulap segala. Dasar sampah. Bisa jadi streamer sulap segala. Liu Hao minta sambungan. Bos Liu. Jangan-jangan ini cara yang kamu pikirkan buat ngalahin gua? Nyunyahin gua pakai buzzer keyboard warrior? Lucen, jangan banyak omong kosong. Kamu cuma bisa beberapa trik sulap ini doang ya. Kalau berani, kita main yang lebih gila. Asal kamu mau kasih tips sulap apapun bisa gua tunjukin. Lucen, aku dan Shuing dukung kamu. Tunjukkan kemampuanmu, bikin dia malu. Oke, ini katamu sendiri. Kamu bisa lakukan sulap apapun. Asal duitnya cukup, mau lihat apa, gua tunjukin. Bagus. Barusan chat bilang, suruh kamu tunjukin kemampuan, tampar muka gue. Nah, kamu sulap tampar muka. Tampar muka gue. Gue duduk di sini, silakan tampar. Tampar muka? Kamu yakin mau gua tampar muka kamu? Kamu yakin mau aku tampar wajahmu? Kenapa? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, jangan asal ngomong. Cepat keluar dari internet. Bagus omongannya. Kalau jago, Lewat kabel internet buat tampar Liu Zong. Kalau kamu bisa, gua kasih 100 kembang api sekarang juga. Bang, kasih gue rokok lagi. Yang terakhir. Gimana? Berani terima tantangan? Gue punya banyak duit. Permintaan kayak gini, baru pertama kali gua lihat seumur hidup. Tapi trik sulap ini sangat sulit. Soal harga, Asal kamu bisa melakukannya, gue kasih 1000 kembang api. Tapi kalau kamu nggak bisa, yang tadi dibicarakan, tetap. sepakat. Lucen, jangan gegabah dong. Si streamer kecil ini beneran jago ngibul. Kalau jago sekalian tampar gue dong. Gue mohon deh, ayo pukul gue. Kamu ayo pukul gue. Ayo pukul gue. Pukul gue. Pukul gue. Ayo pukul gue. Apa tadi yang terbang lewat?
Apa yang terjadi? Aku nggak mau main lagi. Ayu, kamu lihat nggak? Beneran mukanya ditampar. Lihat, ini beneran bisa dilakukan manusia. Dia dewa apa? Kamu ini siapa sih? Mau belajar, ajarin deh. Tapi Liu Hao, 1000 karnaval yang dulu, itu harus kamu bayar dulu. Aku ngerti. Yang ditampilkan host bukan sulap. Tapi ilmu dewa. Bukan. Yang tadi itu efek khusus platform. Aku sama Pak Liu kerjasama cuma bercanda aja sama kalian. Platform video pendek. Video Lucien menampar wajah dari jarak jauh 1. Aksi sulap yang menakjubkan. Dibagikan secara viral, dapat 3 juta lebih like. Menampar dari jarak jauh jadi perbincangan hangat di internet. Halo, Halo, apakah ini Bapak Lucien? Kami dari tim acara Malam Keajaiban. Malam Keajaiban. Kami adalah sebuah acara varietas kompetisi sulap. Ingin mengundang Anda untuk berpartisipasi sebagai peserta undangan khusus. Peserta undangan khusus, apa keuntungannya? Sebagai peserta undangan khusus, Anda langsung lolos ke babak final. Jika bisa menang di final, Anda berhak membawa pulang hadiah uang hingga 800 juta rupiah. Hadiah uang 800 juta? Ayah, lihat. Ayah, izinkan aku ikut acara itu ya. Masa iya ayah terus-terusan mengurungku di rumah saja? Biasanya nggak pernah semangat kayak gini. Apa karena si Lucien itu? Ayah. Wijaya, urusan anak muda jangan terlalu dikekang. Ya sudah, pergi saja. Beneran? Ayah, aku tahu ayah paling sayang padaku. Aku pergi, ya? Guru, kemampuanmu berjalan di atas tali, semakin hebat saja. Memang pantas disebut jagoan sulap terhebat di negeri ini. Halo, Master Lee. Saya menelepon kali ini ingin menanyakan pada Anda, di Malam Keajaiban nanti, apakah Anda yakin bisa mengalahkan Lucien? Bos Liu, rekaman langsungnya itu sudah saya tonton. Tidak ada trik sulap yang istimewa. Tenang saja. Saya pasti menang. Bagus. Memang pantas juara kompetisi sulap nasional. Tapi, sebaiknya Anda tetap berhati-hati. Anak ini agak aneh. Dia bisa memukul saya lewat kabel internet. Bos Liu, dia tidak aneh-aneh. Dia hanya mengerti sedikit hipnotis, membuat Anda merasa seperti diserang saja. Di dunia ini, pesulap sehebat apapun tidak mungkin bisa memukul orang lewat kabel internet. Betul, kan? Sudah kukatakan, di dunia ini, mana mungkin ada orang yang bisa memukul lewat kabel internet. Master Lee, saya harap Anda bisa di kompetisi sulap kali ini membuatnya malu sekali. Tidak masalah. Teman-teman penonton di studio dan yang menonton siaran langsung, selamat malam. Semuanya, selamat malam. Selamat datang di babak final Malam Keajaiban. Pertama-tama, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut juri tamu malam ini. Mereka adalah Nona Qin Shuying, sang aktris pemenang penghargaan. Perwakilan dari grup perusahaan Liu, Bapak Liu Hao, serta Ketua Asosiasi Sulap Dasia, mantan juara umum kompetisi sulap nasional, Bapak Wang Chunhua. Selamat datang.
Baik, ketiga tamu telah berada di tempatnya. Sistem kompetisi kita sederhana. Di babak pertama, ketiga peserta bertanding. Penonton akan memilih, dan 2 teratas akan lolos. Di babak kedua, pertarungan final, peserta dengan suara terbanyak akan memenangkan hadiah utama sebesar 800 juta rupiah. 3 finalis yang bertanding malam ini adalah Lu Chen, Limo, dan Xiao Fei. Ketua Wang, sebagai tokoh senior di industri ini, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menang malam ini? Dilihat dari kemampuan dan pengalaman panggung, Limo pasti calon juara yang paling kuat. Ketua Wang benar. Lagi pula, Limo adalah pesulap profesional dan telah memenangkan juara umum kompetisi sulap nasional 3 kali berturut-turut. Bukan sembarang orang bisa menyainginya. Ketua Wang, tapi Lu Chen juga sangat populer di internet. Bagaimana pendapat Anda tentang dia? Lu Chen, saya pernah menonton siaran langsungnya, sangat kreatif. Tapi, internet dan panggung adalah 2 lingkungan yang sangat berbeda. Masih belum jelas apakah dia bisa beradaptasi. Jika dia bisa tampil sebagaimana di internet, maka juara hari ini bisa saja bukan dia. Saya percaya pada Lu Chen. Saya pernah menyaksikan langsung kemampuannya dalam sulap. Sudah pasti setara juara. Tampaknya malam ini akan ada pertarungan sengit. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut peserta pertama malam ini, Limo. Master Lee, berdiri di atas panggung ini, adakah yang ingin Anda katakan pada lawan Anda? Saya harap mereka bisa menikmati prosesnya. Bagaimanapun, bertanding di panggung yang sama denganku adalah kesempatan belajar yang langka bagi mereka. Memang pantas disebut Master Lee, langsung dan belak-belakan. Kalau begitu, selanjutnya mari kita saksikan bersama pertunjukan spektakuler dari Master Lee. Oke. Baik. Memang Limo, dia sudah menguasai sulap kostum. Di seluruh dunia, dia juga termasuk yang terbaik. Tentu saja, kemampuan Master Lee sudah tidak perlu diragukan lagi. Selanjutnya, mari kita sambut peserta berikutnya, bintang baru yang populer, Xiao Fei. Penampilan Xiao Fei juga sangat bagus. Terima kasih atas penampilan luar biasa Xiao Fei. Selanjutnya, mari sambut peserta terakhir kami, peserta spesial undangan kru acara. Lu Chen, mari kita beri tepuk tangan. Dahulu kala orang-orang percaya hujan adalah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh langit. Manusia berusaha keras untuk meminta hujan. Ketua Wang, meski aku tak paham sulap, tapi kurasa tak ada nilai seninya. Bukannya ini cuma perlu 2 orang mengambil kepala shower lalu menyiramkan air dari atas? Prinsip semua sulap tidak sulit kalau sudah dipahami. Benar. Membuat langit menurunkan hujan bagi kita sekarang bukanlah hal yang sulit. Karena manusia telah menguasai teknologi langit. Tapi jika aku bilang, aku bisa membuat air hujan diam tak bergerak, langit pun tak bisa melakukannya, kan? Sedangkan aku melampaui langit. Ini bagaimana caranya? Aku sudah bertahun-tahun main sulap, tapi tak bisa pahami prinsipnya. Bagus. Tipuan mata. Jika membuat hujan diam tak bergerak masih belum cukup, maka bagaimana jika ku jadikan hujan ini jatuh ke atas?
Bagus, bagus sekali. Ini adalah sulap terhebat yang pernah kulihat. Aku sama sekali tak bisa membayangkan bagaimana dia melakukannya. Ini seperti mukjizat. Tampaknya penampilan kontestan Lucien telah memukau sang pesulap besar ini. Aku ingin tahu, apakah kalian semua suka dengan sulap ini? Suka. Aku juga suka. Nah, sekarang saluran voting babak pertama telah resmi dibuka. Para penonton, berikanlah suara berharga kalian untuk pesulap favorit kalian. Baik, nah hasil voting putaran pertama sudah ditentukan. Mari kita beri selamat kepada Lucien dan kontestan Limo yang lolos. Nah, sekarang kompetisi akan memasuki babak yang paling ganas. Mari kita persilakan Limo terlebih dahulu untuk membawakan pertunjukan terakhirnya. Hadirin sekalian, sihir yang akan saya tampilkan berikutnya bernama Tubuh Abadi. Saya akan mengurung diri saya ke dalam kotak ini, membiarkan gergaji mesin menghujam. Sekarang saya butuh seorang tamu untuk mengayunkan gergaji mesinnya sendiri. Pak Liu, apakah Anda bersedia? Tentu, bisa berpartisipasi dalam pertunjukan Master Li adalah suatu kehormatan. Pak Liu, apa Anda sudah siap? Sudah siap. Master Li, Anda yakin tidak ada masalah? Tenang saja, ikuti saja perintah saya. 3, 2, 1. Bagus, bagus, bagus. Ada apa ini? Ini apa-apaan sih? Aku membunuh orang. Memang hebat Master Li, pesulap hebat. Pertunjukan sulapnya memang sangat mengagumkan. Hanya saja dia sepertinya tidak memikirkan cara untuk pulih. Semuanya juga tidak perlu khawatir. Kalau dia benar-benar terbelah dua, masa di lantai tidak ada darah sama sekali? Masa dia bisa lari dengan lincah seperti itu? Iya ya. Iya ya. Di lantai ini bahkan tidak ada darah. Ini pasti sulap, kan? Sulap Limo sungguh luar biasa. Kita bisa melihat sulap seperti ini adalah keberuntungan bagi kita semua yang hadir. Bikin deg-degan. Pak Liu, karena Anda sudah merasakan sulap Master Li, pesulap hebat, bagaimana kalau Pak Liu mencoba merasakan sulap saya juga? Baik. Ayo Pak Liu, aku percaya padamu. Kamu yang naik paling adil. Naik ya naik. Aku mau lihat trik apa yang bisa kamu mainkan. Ayo Pak Liu. Apaan nih? Kamu pegang. Pak Liu, jangan tegang. Saya hanya ingin mengantarkan Anda ke suatu tempat yang didambakan oleh semua orang. Selanjutnya, semuanya melihat ke layar besar. Bapak Liu dengan lingkungan di sini, apakah sudah puas? Di mana ini? Bagaimana caramu membawa saya ke sini? Sekarang tolong letakkan kartu remi di atas tumpukan uang itu. Letakkan. Letakkan apa? Sialan.
Mari kita bersama-sama berterima kasih kepada Bapak Liu atas pemberiannya yang murah hati. Uangnya asli. Ini nih bukan sulap ini mukjizat-mukjizat seluruh negeri, tidak. Semua pesulap di dunia. Di hadapannya tidak ada artinya. Luar biasa. Malam ini kita semua adalah saksi mukjizat. Tapi kompetisi masih harus berlanjut. Sekarang mari kita sambut Master Limo ke panggung. Kedua kontestan telah menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Sekarang, saluran terakhir untuk voting telah dibuka. Bagi yang hadir di sini dan yang menonton siaran langsung, angkat ponsel kalian dan berikan suara terpenting kalian untuk juara di hati kalian. Baiklah. Hasilnya sudah jelas, tidak ada keraguan. Mari kita beri selamat kepada juara umum Malam Mukjizat edisi kali ini, Lucien. Mari kita sambut aktris pemenang penghargaan Qin Suying untuk menyerahkan penghargaan kepada sang juara. Aku berhasil. Wah. Perkenalkan kepada semua, dia adalah tunangan saya. Tunangan? Tunangan, kan sudah kuduga tatapan mereka aneh, ternyata mereka pasangan. Bintang film papan atas, Surya Wijaya ternyata mengumumkan hubungannya di puncak karier. Sungguh romantis. Acara yang tayang semalam, Malam Keajaiban, telah berakhir. Lucien menang telak dengan skor besar. Bintang film terkenal, Surya Wijaya, mengungkap status tunangannya, memicu perbincangan hangat di internet. Limo, bukannya kau bilang pasti menang? Ini bukan salahku. Aku sudah berusaha maksimal. Lebih baik cari orang lain saja. Anak itu bukan lawan yang bisa kutaklukkan. Kau memang sampah. Shuying dan anak itu sekarang sudah resmi mengumumkan hubungan. Sekarang ngomong apapun sudah tidak ada gunanya. Mereka memang sudah mengumumkan, tapi kan belum menikah. Dengan latar belakang dan kemampuan Anda masih punya kesempatan. Benar. Aku masih punya kesempatan. Ini belum selesai. Bapak Surya, saya sudah berhasil mengumpulkan 10 juta. Silakan dilihat. Ayah, lihat. Nak, sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya. Ayah setuju? Perkataan pria sejati tak bisa ditarik kembali. Karena anak ini sudah mencapai tujuanku, maka aku, Surya Wijaya, pasti tidak akan ingkar janji. Terima kasih, Bapak Surya. Shuying, akhirnya kita bisa menikah. Denko. Lagi pula kalian sudah belasan tahun tidak bertemu. Baru ketemu 2 kali ini, walaupun memang ada ikatan pertunangan, tapi tidak bisa buru-buru menikah seperti ini. Ayah, bukannya ayah sudah setuju? Ayah hanya berharap kalian punya waktu lebih lama untuk bersama, saling mengenal, dan membina hubungan. Saat waktunya sudah tepat, baru menikah. Bagaimana? Ayah, aku mengerti. Nah, itu baru benar. Tapi, pekerjaanmu padat, jadwalmu banyak, waktu pulang ke rumah saja jarang.
Bagaimana kalian bisa menghabiskan waktu bersama Xiaolu? Pikirkan baik-baik. Tidak apa-apa. Aku bisa temani Suying bekerja. Dengan begitu, ada waktu. Oh ya, kebetulan baru-baru ini ada acara reality show percintaan yang mengundangku. Aku bisa ikut bersama Lu Chen. Dengan begitu, tidak mengganggu pekerjaan dan masih bisa punya waktu bersama. Wah, bagus. Boleh. Urusan selanjutnya, kalian yang putuskan sendiri. Untuk urusan kedepannya, kalian putuskan sendiri. Asal jangan melakukan hal yang keterlaluan, aku tidak akan terlalu banyak ikut campur. Terima kasih, Ayah. Suying, apapun yang ingin kamu lakukan, aku pasti mendukungmu. Kalau begitu, sekarang juga aku akan telepon kru acaranya. Popularitasmu sedang tinggi-tingginya sekarang, pasti sutradaranya setuju. Halo teman-teman pemirsa, selamat datang di acara realitas cinta langsung siaran besar Momen Jatuh Cinta. Pertama-tama, mari kita sambut para tamu undangan kita, yaitu aktris terbaik Kim Suying, aktor generasi baru Susi Kecil, selebritas internet dengan jutaan pengikut Lin Fei Fei. Selamat datang ketiganya, lalu 3 tamu pria kita, sang pesulap besar Lu Chen, aktor generasi baru Angin Sungai, serta Presiden Grup Perusahaan Liu, Bapak Liu Hao. Selamat datang. Mari kita semua saling menyapa dulu. Suying, lama tidak bertemu. Hari ini kamu terlihat sangat cantik. Terima kasih. Kak Hao, jas yang kamu kenakan keren banget. Semuanya, acara kita menggunakan sistem pengelompokan acak. Segmen pertama adalah pemilihan awal jatuh cinta. Sebentar lagi di atas meja kita akan ada 3 pasang kartu remi. Kalian akan bergiliran memilih kartu, tidak boleh melihat atau menukar kartu di tengah jalan. Asal mengambil kartu dengan angka yang sama, akan dianggap berpasangan dan otomatis menjadi satu kelompok, lalu bersama-sama menyelesaikan tugas selanjutnya. Semakin sederhana aturan permainannya, semakin bergantung pada takdir. Semoga kalian semua mendapatkan jodoh yang ditakdirkan untuk kalian. Betul? Nanti kalau tidak dapat, berarti takdirnya kurang. Kalau bicara soal takdir, aku rasa aku seharusnya sudah tahu akan dapat siapa. Belum tentu. Kru properti acara ini semuanya orang saya. Apa yang bisa kamu andalkan untuk melawanku? Begini saja wanita duluan, 3 wanita yang ambil dulu. Tiga wanita sudah selesai mengambil kartu. Sekarang giliranku. Aku rasa kartu ini cocok banget sama aku. Baik, pilihan sudah ditentukan. Sekarang silakan ketiga wanita memperlihatkan kartu di tangan mereka terlebih dahulu. Sepertinya Tuhan juga merasa kamu lebih cocok denganku. Di waktu yang akan datang, mari kita saling menjaga. Pak Liu, apa kamu mau lihat dulu kartu apa yang kamu pegang? Lihat apa lagi? Aku kasih tahu langsung saja. Kartuku ini adalah es wajik. Pak Liu, bagaimana kalau kita balikan kartunya untuk dilihat? Ini tidak mungkin. Aku tadi jelas-jelas melihatnya adalah... Tidak. Kamu ganti kartu. Aku tadi pegangnya jelas es. Kru acara, aku mau periksa kru acara. Dia tadi curang dengan sulap. Saya minta dia dikeluarkan dari acara ini. Curang? Ini siaran langsung loh, banyak yang nonton. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu pasti tadi ganti kartu saat aku lengah. Aku jelas-jelas... Jelas apa? Pak Liu, kartu-kartu ini tertelungkup di meja. Kita semua tidak bisa melihat jenis dan angkanya. Kenapa kamu berani yakin kamu dapat as wajik? Jangan-jangan mata Pak Liu ini bisa menembus kartu remi?
Sudah. Pak Liu mungkin terlalu ingin menang, jadi timbul salah paham. Kalau Tuan Lu belum membuka kartunya, mari kita lihat hasilnya sekarang. Baiklah. Pak Liu, sepertinya aku dan Suying lebih berjodoh. Nona Chin, di kegiatan selanjutnya mari bekerja sama. Tentu saja, Tuan Lu. Baik, salah paham sudah teratasi. Pengelompokan kita sekarang resmi ditetapkan. Angin Sungai dan Susi Kecil satu kelompok. Lu Chen dan Qin Shuying satu kelompok. Kelompok terakhir adalah Liu Hao dan Lin Feifei. Kak Hao, sepertinya kita yang lebih berjodoh. Di kegiatan selanjutnya, kita kerja sama yang baik. Pasti bisa mengalahkan kedua kelompok mereka. Kamu benar. Di pertandingan selanjutnya, aku harus menang. Lu Chen, kali ini aku harus buat Shuying tahu. Aku jauh lebih hebat darimu. Semua sudah dibagi ke dalam kelompok. Sekarang kita akan langsung lanjut ke proyek kedua. Persembahan cinta. Kru acara sudah menyembunyikan berbagai bahan makanan di dalam hutan di atas gunung. Ketiga kelompok tamu harus naik ke atas gunung untuk mencari bahan makanan. Lalu, pada waktu makan malam nanti, kita berkumpul di villa untuk memasak makan malam masing-masing. Kami juga akan mengundang juri makanan spesial untuk menilai makan malam kalian. Yang mendapat skor tertinggi akan mendapatkan hak istimewa misterius. Yang mendapat skor terendah akan bertugas membersihkan semuanya di akhir. Sudah jelas semua? Gunungnya besar banget ini. Cari bahan makanan di sini, beda apa sama cari jarum di tumpukan jerami? Betul, jangan sampai ada yang nggak ketemu apa-apa lalu bikin pasangannya kelaparan. Shuying, mau ikut aku nggak? Aku traktir kamu makan enak. Nggak usah. Lebih baik Tuan Liu urus pasanganmu sendiri. Kakak Hao, ngapain pedulin dia? Ayo kita pergi. Kamu ketiduran? Liu Hao mereka udah nggak kelihatan. Kita juga buruan pergi. Ayo. Aku sudah sering ikut acara variety. Cari barang ada triknya. Trik apa? Lihat, gunungnya memang besar, tapi di mana ada kamera khusus, di situ pasti ada bahan makanan. Ikut aku. Aku jamin malam ini kamu makan enak. Oke, kalau gitu aku ikut kamu ya, bawa aku terbang. Nggak masalah. Kalau gitu kita buruan pergi. Jangan sampai mereka duluan. Ayo. Hao, kita sudah menjelajahi banyak tempat. Kenapa kamu sama sekali tidak melihat-lihat? Kamu ikut saja aku. Mencari barang kan mudah. Aku tidak perlu melihat. Aku langsung tahu di mana ada dan di mana tidak ada. Di sini pasti ada sesuatu. Astaga, Hao, benar-benar ada. Kamu hebat sekali. Ini daging sapi. Malam ini kita bisa makan daging. Ini baru pembukanya. Ayo, lanjut ke yang berikutnya. Kita terlambat. Sudah diambil orang lain. Nggak apa-apa, kita cari tempat berikutnya saja. Ayo. Ke sana. Ke sana saja. Wah, Lu Chen tidak menemukan apa-apa. Hah? Kak Shuying, maaf ya, barang-barang bagus sudah kami dapatkan semua. Kalian malam ini hanya bisa kelaparan loh. Lu Chen. Mah. Tidak apa-apa, selanjutnya serahkan saja padaku. Aku pasti akan membuatmu makan enak. Lu Chen sekarang, kamu bahkan tidak bisa menemukan sayuran liar pun. Kamu cuma bisa ngomong doang. Shuying, mending kamu ikut aku aja. Biar nanti akhirnya nggak kayak orang-orang yang kelaparan, terus harus bersih-bersih lagi. Nggak usah.
Aku percaya Lu Chen. Hao, ngapain kamu peduli sama dia? Kalau dia mau kelaparan, biarin aja. Ayo kita cepetan pergi. Di depan masih banyak barang bagus nunggu kita ambil. Lu Chen, ayo kita juga buruan pergi. Waktunya sudah mepet. Oke. Cari. Barang-barang bagus sudah aku ambil semua. Mau cari apa lagi? Ayo, ayo. Lu Chen. Maaf, ini salahku yang ngasih arahan sembarangan. Aku bikin kamu muter-muter nggak jelas. Sekarang, banyak bahan makanan ada di tangan Liu Hao mereka. Kita kosong tangan pasti nggak bisa menang. Nggak apa-apa, siapa bilang kita nggak bisa menang? Tapi... Jangan gerak, ada sesuatu di kepalamu. Hah? Apa? Kapan kamu sembunyikan ini? Aku kan pesulap, sekarang lihat aja pertunjukanku. Aku percaya. Wah, Master Pesulap, bunga sudah ada, tapi kita masih belum punya bahan makanan. Masa sih, kamu juga berniat mengeluarkannya untukku? Betul, ini caranya pesulap. Mau makan apa? Ya tinggal gambar. Serius? Digambar terus bisa jadi? Tidak menipu siapapun. Kalau begitu, kamu mau makan alien? Alien apaan? Ini ayam. Lihat, ini kepala ayam. Ini kaki ayam. Ahli menggambar jiwa. Ini jelas-jelas kentang yang punya kaki. Kamu ketawa apaan? Apa kamu tidak bisa mengeluarkannya? Kalau tidak bisa, bilang saja. Malah mengejek gambaranku. Sekarang saatnya menyaksikan keajaiban. Benar-benar ayam. Ini pasti bukan sulap, ini sihir ya. Ini seperti si Maliang dengan kuas ajaibnya. Ayo. Dia kabur, cepat kejar. Masih banyak lagi. Keluar. Daging untuk malam ini juga ada. Lu Chen, bagaimana kamu melakukannya? Itu kan cuma gambar. Aku kan pesulap. Kalau aku mau, yang lain juga bisa dikeluarkan? Bisa. Kelinci, ayam, sayur dan buah, semua bisa. Kalau begitu, aku mau makan nasi. Nasi. Sama kelinci. Kelinci. Sama. Oh iya, kamu juga harus mengeluarkan tas. Kalau tidak, kita tidak bisa membawa semuanya. Tak masalah. Wah. Pak Liu, kalian bisa dapat sebanyak ini. Temukan barang. Itu semua karena kemampuan kami sendiri. Kalian bisa dapat sebanyak itu, sudah cukup hebat. Iya, Qin Shuying dan teman-temannya. Mungkin cuma bisa makan rumput. Makan rumput, menurutku, mereka bahkan sehelai rumput pun tidak akan temukan. Sok banget sih. Aduh. Kakak Qin hari ini mungkin bakal kelaparan. Bagaimana kalau setelah aku selesai makan, aku bagi sedikit ke mereka? Tidak usah, kalian lebih baik pikirkan saja. Nanti kalau kalah, siapa yang cuci piring? Pak Liu, maaf ya, membuatmu kecewa. Ini bagaimana bisa? Barang-barangnya sudah kami ambil semua. Ini bagaimana caramu menemukannya? Bagaimana caramu menemukannya? Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya? Aku beritahu kamu. Semua bahan makanan yang disiapkan kru acara, semuanya sudah diolah. Mana mungkin ada yang masih hidup? Aku mengerti. Kalian tidak bisa menemukan apa-apa. Jadi diam-diam turun gunung untuk beli ya. Kakak Shuying, bagaimanapun juga, kamu kan seorang aktris papan atas. Terang-terangan melanggar aturan acara. Bukannya kurang baik ya?
Shuying, aku tahu. Ini pasti bukan niatmu. Pasti anak ini tahu dirinya tidak punya bahan makanan lagi. Jadi diam-diam turun gunung untuk beli ya. Jangan asal tuduh. Kami sama sekali tidak turun gunung. Ini semua adalah hasil sulap Lu Chen. Hasil sulap? Sebelum sulap, kan harus siapin alat peraga dulu. Kamu bilang dia bisa langsung memunculkan ayam hutan dan kelinci ini? Kamu anggap kami anak kecil? Pesulap biasa memang nggak bisa, tapi bukan berarti aku nggak bisa. Semuanya, barusan siaran langsung sepanjang acara, Lu Chen dan Qin Shuying memang tidak turun gunung. Ini memang hasil sulap Lu Chen. Oke. Meskipun bahan makanan ini hasil sulapnya, tapi ini kan bukan bahan yang disiapkan panitia. Jadi nggak bisa dihitung, iya kan? Aku ingatnya panitia menyuruh kita cari bahan makanan di gunung. Bukan berarti harus cari bahan yang sudah disembunyikan panitia. Karena sama-sama ditemukan di gunung. Kalau aku bisa temukan ya kemampuan aku. Masa karena kamu nggak bisa, orang lain juga nggak boleh bisa? Sok benar, panitia juga nggak suruh kamu sulap sendiri. Baik, sutradara, mengerti. Semuanya, berdasarkan diskusi tim sutradara tadi, tindakan peserta Lu Chen memang tidak melanggar aturan tertulis. Asalkan bahan makanan ditemukan di gunung, semua dianggap diperbolehkan. Oke, apa? Oke. Meskipun bahan makanan ini sesuai aturan, tapi ini kan hasil sulapnya. Siapa tahu barang-barang ini beracun, bisa-bisa bikin mati orang. Iya, barang hasil sulapmu, siapa yang berani makan? Jangan sampai kamu membahayakan semua orang. Bisa dimakan atau tidak, kalau aku bilang kalian juga nggak percaya. Mending panitia mengirim ahli untuk memeriksa dengan teliti. Kebetulan, juri tamu kita, Chef Wang, koki bintang 3 Michelin, sudah standby di samping. Kami mengundang Chef Wang. Halo Chef Wang, mohon bantuannya untuk mengecek apakah bahan makanan ini aman. Chef Wang, kamu harus periksa dengan teliti. Jangan sampai ada barang kotor masuk membahayakan orang. Ini Ini. Kenapa? Ini palsu ya? palsu. Ini benar-benar luar biasa. Ayam dan kelinci ini hasil buruan, pasti enak banget. Sayurannya juga alami semua. Lebih bagus dari yang disediakan panitia. Luar biasa. Maksudnya, bahan-bahannya lebih bagus dari punyaku. Pak Liu, daging sapimu memang bagus. Tapi kan sudah melalui proses pembekuan. Kalau dibandingkan dengan bahan-bahan Tuan Lu ini, nggak ada apa-apanya. Lu Chen, keren banget. Sudah aku bilang, akan traktir kamu makan enak. Nggak akan ingkar janji. Semuanya, sepertinya hasilnya sudah jelas. Bahan-bahan kelompok Lu Chen semua dinyatakan valid. Kita bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Kalau begitu, mari kita semua mulai menyiapkan hidangan hari ini. Bahan bagus buat apa? Bisa masak jadi makanan enak, baru itu kemampuan sebenarnya. Dari omonganmu, kayaknya kamu jago masak ya. Kamu bisa masak nggak? Kamu nggak bisa masak? Kamu nggak bisa masak. Hao, tenang aja. Aku pasti lebih jago dari Qin Shuying. Nyaris bikin aku kaget setengah mati. Oke, kalau gitu aku serahkan semuanya padamu. Memasak itu keahlianku. Kamu tunggu aja jadi asistenku. Kalau gitu, lihat kemampuanmu. Mereka benar juga. Bahan-bahan bagus sekalipun, pada akhirnya harus dimasak jadi enak dulu. Lu Chen, aku belum pernah masak sama sekali. Kamu bisa masak nggak? Kebetulan, waktu kecil aku tiap hari masak untuk guruku. Wah, bagus kalau gitu. Lumayan lah. Kok kompornya nggak nyala? Tuhan sedang berpihak padaku. Ternyata Tuhan pun nggak bantu kalian. Wah, masa nyalain api aja nggak bisa? Host, suruh petugasnya cek dong. Kayaknya kompor kita rusak nih.
Maaf ya, pipa gas kompor ini bermasalah. Nggak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. Waduh, gimana dong? Nasi kita baru aja dimasak. Ya mau gimana lagi? Udah, terima nasib aja. Benar-benar minta maaf ya. Iya. Perangkat kita bermasalah. Bagaimana kalau kompetisinya kita hentikan dulu atau waktu tim Lucen diperpanjang? Nggak boleh. Kenapa harus dihentikan? Masakan kita lagi pas di tahap krusial nih. Kalau berhenti, rusak semua. Ini nggak apa-apa. Kompetisi lanjut, nggak masalah. Lanjut. Lanjut pakai apa? Pakai cinta buat nyalain kompor? Tidak usah Bapak Liu khawatir. Saya punya cara sendiri. Nggak boleh. Ini kan kompetisi masak. Kamu nggak boleh pakai sulap langsung bikin masakan yang sudah jadi. Kalau gitu nggak sah. Kali ini kalian nggak bisa bilang ini sesuai aturan. Menurut aturan memang harus diselesaikan di tempat. Tidak masalah. Lucen, kamu masih punya cara apa lagi? Kamu lupa, aku ini pesulap. Bisa melakukan apa saja. Kenapa? Kamu mau masak nasi cuma pakai api kecil kayak gini? Itu aja? Api kecil. Bikin api pakai tangan kosong. Wah, keren banget. Bisa gitu juga ya. Baru tahu ada cara kayak gini. Ini luar biasa sih. Wangi banget. Waktunya habis. Bapak Wang, ini beberapa masakan rumahan yang kami buat. Silakan dicicip. Daging sapinya matangnya pas. Rasanya lumayan. Sebagai masakan rumahan, ini sudah cukup. Sebagai orang yang bukan koki profesional, bisa bikin seperti ini dalam waktu sesingkat ini, saya kasih nilai 85. Dasar yang kuat, pengaturan apinya pas. Saya beri kalian nilai 88. Apalun napak. Selanjutnya, mari kita sambut tim Lucen dan Qin Shuying.
Bagus. Char siu yang enak. Kelembapan dagingnya terkunci sempurna di dalam seratnya. Setelah menyatu dengan nasi, di ujung lidah meledak. Enak sekali. Basa-basi. Sungguh lezat. Kalau ada segelas Coca-Cola dingin, pasti sempurna. Gampang. Ini Ayo. Kamu mau minum apa? Milkshake strawberry. Tim Lucen. Nilai sempurna, 100 poin. 100 poin tidak diragukan lagi. Tim Lucen dan Qin Shuing, kalian menang. Kalian akan mendapatkan hak istimewa tertinggi yang disediakan oleh kru acara. Mari kita lihat bersama apa hak istimewa tertinggi ini. Selamat untuk tim Lucen, kalian akan menempati kamar utama di villa. Sedangkan untuk tim lainnya, sayangnya karena nilai kalian, tim Angin Sungai hanya bisa menempati kamar kedua di villa. Tim Liu Hao, kalian akan menempati kamar asisten rumah tangga di villa. Maksudmu, setiap tim yang berisi 2 orang akan tinggal di kamar yang sama? Tidak bisa. Kalian mau apa? Ini masih ada aturan nggak sih? Masih ada hukum nggak? Ini hanya salah satu bentuk merasakan pengalaman berkencan. Kru acara tidak akan mengatur secara paksa. Ada kontak fisik langsung di antara kalian. Jadi, tolong patuhi aturan acara. Kamu kenapa? Kamu demam, wajahmu sangat merah. Enggak kok. Dasar kayu. Waktunya sudah tidak sore lagi. Jika tidak ada keberatan, silakan semuanya makan. Kak Lu, Kak Qin, boleh minta dikasih makan nggak? Barusan Chef Wang makan dengan sangat lahap. Aku sampai ngiler mau nangis. Sini. Kebetulan Lu Chen bikinnya banyak. Mari kita makan bersama. Enak banget. Kak Lu, kurasa, meskipun kamu tidak jadi pesulap, jadi koki saja bisa menjadi koki terkenal dunia. Kak Lu, minta disuapin dong. Aku nggak pilih-pilih makanan. Wah. Enak. Kak Hao, makan sedikit dong. Enggak. 1 suap saja. Ayo kita kembali ke kamar untuk istirahat. Bapak Liu, tunggu sebentar. Kamu mau apa lagi? Menurut peraturan acara ini, tugas mencuci piring dan bersih-bersih malam ini diserahkan kepada Anda dan Nona Lin Fei Fei. Aku yang cuci piring. Silakan. Tolong. Ini terlalu dekat. Aku belum siap untuk hal seperti ini. Shuing, kamu kedinginan. Kenapa kita tidur pakai baju sebanyak ini? Aku sudah kepanasan. Jangan mendekat. Shuing, kenapa kamu? Aku rasa kamu aneh malam ini. Tidak apa-apa. Lu Chen, bisakah kamu memperlihatkan sulap untukku? Bisa. Ini kan mudah, perhatikan ya. Terima kasih. Lu Chen, Ini bukan apa-apa. Kalau kamu mau lihat, aku bisa terus memperlihatkannya untukmu.
Selamat salam. Tahu cilik. Selamat malam. Wah, cocok banget ya. Iya, benar-benar pasangan yang serasi. Betul, betul. Selamat pagi semuanya. Perjalanan romantis hari kedua akan segera dimulai. Hari ini, kalian akan pergi ke taman bermain. Masing-masing akan menjalani sebuah kencan yang romantis. Agar kalian bisa merasakan pengalaman romantis yang berbeda, kru acara telah menyiapkan dana bermain yang berbeda-beda. Masing-masing sesuai dengan kendaraan dan anggaran yang berbeda. Silakan lihat semuanya. Enggak deh. Kok ada sepeda juga sih? Ini zaman apa lagi? Jangan sepeda. Pokoknya jangan sepeda. Shuying, kamu mau naik mobil apa? Aku terserah. Sebenarnya sepeda juga lumayan bagus. Bisa lebih lama berdua sama kamu. Bocah, biar dulu kamu yang senang. Hari ini, tunggu saja nasibmu. Silakan maju untuk mengambil undian. Kak Hao, kamu hebat sekali. Wah, Ayo pergi. Shuying, sepeda mana pantas untuk statusmu? Bagaimana kalau naik mobilku? Tidak usah. Sepeda juga bagus. Maksudnya, sepeda belum tentu lebih buruk dari mobil sport. Kamu naik sepeda butut, masa bisa bawa Shuying terbang? Bisa saja. Besar mulut ya. Kamu kayu saja pelan-pelan. Ayo. Kak Shuying, hati-hati kena angin dan panas matahari. Tidak baik untuk kulit. Terima kasih perhatiannya, Fei Fei. Kebetulan aku ingin berjemur sebentar, supaya kulitku tidak terlalu putih. Beberapa adegan jadi susah difilmkan. Kamu... Shuying, kalau kapan-kapan kamu berubah pikiran, telepon aku saja. Aku akan menjemputmu. Ayo pergi. Kak Lu, Kak Qin, bagaimana kalau naik mobil kami saja? Lagi pula masih ada tempat kosong. Terima kasih atas tawarannya. Kami memang ingin naik sepeda. Kalian duluan saja, kami menyusul nanti. Baiklah. Ayo, naik. Siap berangkat. Ayo. Shuying, kamu mau terbang? 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 Beneran bisa? Kamu lupa. Dulu di Danau Awan Biru aku pernah terbang. Tapi kan waktu itu kamu sendirian. Aku kan nggak bisa sulap. Penonton yang diajak naik panggung pesulap itu, nggak semuanya pernah belajar sulap. Kalau kamu mau terbang, pasti bisa terbang. Lu Chen, aku percaya kamu. Duduk yang mantap. Asik nggak? Beneran terbang. Lu Chen, ini terlalu seru. Peluk aku erat-erat. Udah erat. Kamu.
Hah, sekarang ini. Lucen kayaknya. Sedang kayak anjing capeknya ngayuh sepeda. Ya iyalah, sepeda bututnya itu. Mana bisa dibandingin sama mobil sport kamu? Kita tunggu mereka sebentar lagi. Kita lihat pertunjukannya. Coba lihat. Kok belum datang juga? Segitu lambatnya? Pak Liu, lama nggak ketemu ya? Ketemu lagi. Pak Liu, ketemu lagi. Astaga. Duduk yang mantap. Kak Hao, Kak, kapan kita masuk? Susi kecil dan yang lain sudah masuk duluan. Kamu buru-buru apa? Kan masih lama. Tunggu dulu. Kok Shuying belum datang juga? Sudah lama loh. Seharusnya sudah sampai. Sampai. Shuying, akhirnya kamu datang. Kalian kok belum masuk? Aku kan nungguin kamu. Nunggu kami? Ah bukan, nunggu kamu. Oh gini, kalian kan cuma punya uang 200.000. Pasti nggak bakal puas main. Aku uangnya banyak. Aku yang ajak kamu main. Nggak usah. Uang kami sudah cukup. Semoga kalian bermain dengan senang. Bermain dengan senang apanya? Aku kasih tahu, harga-harga di taman bermain itu mahal loh. Bos Liu, kadang-kadang nggak harus punya uang baru bisa dapat kebahagiaan. Shuying, ayo kita pergi. Kak Hao, abaikan saja mereka. Kita main sendiri aja. Aku mau lihat nih, mereka bisa main apa sih? Kamu mau minum? Terlalu mahal. Mending kita ke mesin penjual otomatis di sana. Shuying, ini air yang kubelikan untukmu. Lucen, kamu ajak cewek jalan-jalan, keluar main, sebotol air aja nggak sanggup beli. Nggak malunya kamu? Betul, memang sekarang aku nggak sanggup beli. Tapi siapa bilang minum air harus bayar? Shuying, air. Bos, aku lihat tamu kamu juga nggak banyak. Gimana kalau aku bantu narik pelanggan, kamu kasih aku 2 botol minuman? Beneran? Hmm. Kalau kamu bisa datangkan 10 pelanggan ngasih 2 gelas minuman mah bukan apa-apa. Satu lagi. Mau lihat pertunjukan sulap? Gampang banget. Cuma butuh dukungan kalian untuk toko ini. Kalau bos senang, aku bisa kasih ke kalian pertunjukan yang lebih lama. Oke. Terima kasih semuanya. Dik, kamu benar-benar dewa rezekiku. Hari ini mau minum apa? Aku yang traktir semua. Kamu mau minum apa? Ini dan ini. Wah, itu Lucen dan Qin Shuying. 2 gelas. Ayo kita main yang ini. Ayo. Aku coba. Wah, manis banget. Capek banget. Capek ya, kaki pegal. Pak pembawa acara. Halo. Lucen Shuying, segera berkumpul di bawah kincir Ria. Kami sudah siapkan kejutan terakhir hari ini, makan malam romantis di kincir Ria. Makan malam romantis. Ayo. Lucen, kamu tahu tidak?
Sebenarnya waktu kecil dulu, keinginan terbesarku adalah bisa bermain dengan gembira ke taman hiburan sekali saja. Waktu kecil, kondisi tubuhku tidak baik. Ayahku jarang mengajakku keluar. Aku hanya bisa menonton di depan televisi. Kemudian, tubuhku membaik. Lambat laun aku tumbuh besar dan masuk ke dunia hiburan. Sejak itu, tidak ada lagi waktu untuk bersenang-senang. Dunia hiburan itu seperti kincir ria ini. Terlihat gemerlap dan indah, tapi seperti sangkar emas. Apapun yang dilakukan, tidak pernah cukup bebas. Kamu nanti akan menjadi orang yang paling bebas. Kemanapun kamu ingin pergi, aku akan menemanimu. Lucien, waktu yang kulewati bersamamu, baik waktu kecil maupun sekarang, adalah saat-saat paling bahagia dalam 20 tahun hidupku ini. Setiap hari kita bersama di masa depan akan menjadi saat-saat paling bahagiamu. Lucien, jangan takut, aku di sini. Apa? Apa yang terjadi? Jangan-jangan mati lampu. Kak Hao, aku takut. Diam, kamu nggak lihat aku lagi nelpon? Oke. Halo. Kru acara kalian ini gimana sih? Cepat kirim orang untuk menyelamatkanku. Cepat. Astaga, apa yang terjadi? Bagaimana keadaannya? Masalahnya apa sebenarnya? Sutradara, ada kerusakan, benar-benar macet total. Dalam waktu singkat, Tim penyelamatnya sampai di mana? sudah dihubungi. Pemadam kebakaran dan tim darurat. Mereka butuh 10 menit lagi sampai ke lokasi. Tidak bisa. Aku mau mereka lebih cepat lagi. Lucien, apa kita dalam masalah? Enggak kok. Kita cuma ada masalah kecil aja. Tapi nggak apa-apa. Dari yang kamu bilang gue tadi, menurutmu, dunia hiburan itu seperti kincir ria ini. Mengurungmu di dalamnya, tidak bisa bebas. Apa kamu mau keluar dari sana? Mau. Raya. Waduh. Lucien, kamu lagi ngapain? Tutup pintunya. Lucien, tim produksi akan segera tiba. Jangan gegabah. Tolong. Aku nggak mau ikut reality show cinta lagi. Nggak apa-apa, tolong. Takut? Enggak. Bukannya kamu pernah bilang, kamu ini pesulap. Bisa melakukan apa aja. Iya, aku bisa melakukan apa aja. Shuying, kamu nggak boleh ikut-ikutan dia berulah. Kamu harus tenang. Astaga. Ada apa ini? Selesai. Kamu balik buat apa? Mana orangnya? Cepat cari orangnya. Nah, Mereka di sana. kalian baik-baik saja? Sutradara kami baik-baik saja. Lucien? Kamu kenapa? Ilusi menghilangkan orang atau teleportasi? Apa kamu benar-benar bisa ilmu sihir? Sutradara, kamu harus percaya sains. Di dunia ini mana ada ilmu sihir? Aku tadi, itu cuma trik sulap paling biasa saja. Benar? Benar. Benar. Dunia hiburan itu seperti kincir ria ini. Terlihat glamor dan indah tapi sebenarnya menjebak orang di sebuah sangkar emas. Apapun yang dilakukan tidak pernah cukup bebas. Untuk membalas dukungan hangat dari para penonton, kru acara memutuskan untuk mengadakan babak final siaran langsung amal untuk adu popularitas.
Selanjutnya, mari kita sambut para kontestan untuk naik ke panggung. Halo para tamu undangan. Nah, hari ini ketiga grup tamu perlu menyiapkan bakat masing-masing untuk adu popularitas di siaran langsung. Penonton perlu pergi ke ruang siaran langsung setiap grup untuk memberi hadiah grup dengan hadiah tertinggi. Akan mendapatkan dari kru acara bekerja sama dengan desainer terkenal internasional yang menciptakan satu-satunya di dunia, cincin pasangan tanda jatuh cinta yang unik. Sekaligus kali ini kru acara akan bekerja sama dengan platform siaran langsung. Semua pendapatan dari siaran langsung akan disumbangkan seluruhnya untuk mendanai anak-anak di daerah pegunungan miskin agar tumbuh sehat. Lucen tampil sulap boleh saja, tapi jangan lagi terjun dari ketinggian. Jantung sutradara bisa tidak tahan loh. Lucen, kamu hampir membuat sutradara kena serangan jantung. Demi jantung sutradara, aku pasti tidak akan terjun dari ketinggian lagi. Apapun sulapnya harus mengutamakan keselamatan. Jamin aman, pasti tidak ada kecelakaan. Para kontestan, perhatikan terus layar di sebelah kiriku ini. Perhatikan terus poin amalnya. Setiap ada satu orang yang memberi hadiah 1 yuan di live room kalian, akan terkumpul 1 poin amal. Artinya, untuk anak-anak di pegunungan akan didapatkan donasi 1 yuan. Malam ini, siapa yang bisa memenangkan Heart Mark? Siapa yang bisa memberikan kasih terbesar untuk anak-anak? Tergantung dari penampilan spektakuler kalian. Lucen, hari ini akan kuperlihatkan padamu kekuatan teknologi. Baiklah, tanpa basa-basi lagi. Pertama-tama, mari kita sambut Angin Sungai dan Susi Kecil untuk membawakan penampilan pembuka yang pertama untuk kita. Mari kita sambut. Oke, kalau begitu kami akan menyanyikan sebuah lagu. Wah, bagus sekali. Saat ini poin amal kita telah naik menjadi 230.000. Tim Lucen mencapai 210.000. Tim Liu Hao mencapai 150.000. Terima kasih Angin Sungai dan Susi Kecil telah memberikan awal yang baik untuk siaran langsung kita. Terima kasih atas penampilan kalian. Silakan istirahat dulu di belakang. CEO Liu dan Fei Fei, apakah kalian sudah siap? Silakan naik ke panggung untuk tampil. Shu Ying, lagu ini untukmu. Kuharap suaraku bisa mewakili perasaanku. Aku ingat dia tidak bisa mengai. Mikrofonnya bermasalah. Oh, aku tahu. Di dalam mikrofonnya terpasang sound card kelas atas, yang membantu Liu Hao menyetel suara secara real time. Mikrofon seperti ini, 1 buah harganya lebih dari 100 juta. Liu Hao benar-benar tidak pelit mengeluarkan modal. Shu Ying, lirik selanjutnya adalah hal-hal yang selalu ingin kukatakan padamu. Kwek, kwek, kwek. Kwek, kwek, kwek. Kamu ketawa apa? Memangnya ada yang lucu? Kamu masih wakokaka. Kamu wakoko. Demi kita ini, kamu keterlaluan banget. Demi amal, Pak Liu kita. Siapa yang suruh dia nyanyikan lagu Cinta Buat Istriku? Sampai rela mengorbankan citra dirinya sendiri, wajar saja dengan semangat komedi yang agung. Untuk menukar kebahagiaan dan sumbangan bagi anak-anak. Mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Liu. Ya ampun, penonton terlalu antusias. Nilai amal dari tim Pak Liu untuk sementara menduduki peringkat pertama, mengalahkan tim Lucen. Demi amal, aku bisa bicara loh.
Demi amal, citra pribadiku tidak berarti apa-apa. Asalkan anak-anak di daerah pegunungan bisa menerima sumbangan ini, maka semua ini, semuanya worth it. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Liu atas dedikasinya yang tanpa pamrih. Tepuk tangan meriah. Oke. Di sini bisa istirahat dulu. Barusan pasti ulah Lu Chen. Sekarang menyesalkan. Selanjutnya, inilah yang paling kita tunggu-tunggu, Lu Chen dan Qin Shuing. Mereka akan menghadirkan pertunjukan spektakuler seperti apa. Tepuk tangan. Dengan levelmu, kalau nggak yang keren-keren, aku nih nggak kasih tip. Sayangnya, sutradara nggak izinkan aku mainin yang kalian minta. Tapi hari ini aku akan bawakan sebuah pertunjukan sulap yang aman sekaligus menarik. Mari sambut partnerku. Katanya nggak main yang berbahaya? Ini yang kamu bilang aman banget. Hahaha. Aku paham, dalam persepsi Dewa Lu ini memang nggak berbahaya. Word to peace. Penampilan Lu Chen dan Qin Shuing langsung membuat nilai amal mereka tembus 1 juta. Jauh di depan, 2 ruang siaran lainnya. Cepat lompat. Selisihnya sekarang nggak banyak, masih ada waktu. Lompat. 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 Sepertinya nilai amal tim Liu Hao sudah nggak mungkin dikejar. Kartu terbang bayangan yang dimainkan Lu Chen membuat nilai amal langsung menyalip. Ayo. Lompat untukku. Terus lompat. Lompat. Lompat ya. Lewat. Kenapa malah makin jelek lompatannya? Datanya makin lompat makin jelek. Apa kamu emang nggak mau menang? Liu Hao, aku tadi lompat-lompat capek mati di atas. Kamu ngapain? Kamu cuma duduk-duduk di bawah. Sekarang mereka udah nyalip kita. Terus kenapa? Sekarang malah nyalahin aku? Jangan lupa, nilai amal di awal-awal itu aku yang dapetin. Ya silakan lanjut. Tadi kan kamu belajar dengan baik, bukannya kamu meniru suara bebek dapat puluhan ribu? Coba kamu tiru suara anjing, pasti dapat lebih banyak. Aku kenapa? Kalau kamu rasa aku nggak becus, ya kamu sendiri yang maju. Jangan setiap hari sok ngatur-ngatur aku di sini. Nggak heran Qin Shuing nggak suka sama kamu. Kamu sampah. Apa katamu? Berani ulangi lagi.
Gak heran Qin Shuying meremehkan kamu. Karena kamu emang sampah. Oh iya, gak cuma Qin Shuying yang meremehkan kamu. Aku juga meremehkan kamu. Kamu pikir aku nggak becus? Kalau gitu, kamu aja yang maju. Gue nggak mau main sama kamu lagi. Gue mau mundur dari kompetisi. Itu Fei Fei. Jangan gegabah dulu. Kita lagi siaran langsung loh. Gimana kalau... Memangnya kenapa kalau lagi siaran langsung? Pak Liu, coba lihat. Selanjutnya kita mau nyerah atau... Nyerah apaan? Gue sendiri juga bisa. Liu Hao. Jangan nyanyi. Suara kamu itu bisa saingin jurus teriakan singa guru gue. Urusan lo apa? Ya jelas urusan gua dong. Orang lain nyanyi minta duit, kamu nyanyi minta nyawa orang. Gini aja deh, gua ngegiftin kamu dikit, kamu jangan nyanyi lagi, oke? Gue butuh lu nge-gift, gue punya banyak. Iya juga. Ngapain gue adu performa sama dia? Kan cuma adu nge-gift, gue adu siapa yang lebih tajir sama dia. Situa 9. Gue tahu kamu lagi nonton siaran langsung. Kasih tahu bagian keuangan. Semua uang tunai perusahaan kita diambil semua buat ngegiftin gua. Liu Hao, ini amal PK, bukan pamer kekayaan. Kamu ini melanggar aturan. Shuying, kok kamu bisa bilang begitu sih? Aku juga cuma menanggapi seruan. Aku juga cuma mau berkontribusi untuk amal, bukan? Lagi pula, setiap sen uangku itu uang sungguhan. Masa karena uangku paling banyak, kontribusiku paling besar, terus malah aku yang salah? Apalagi aturan kompetisi kita ada yang nulis nggak boleh bawahan kasih hadiah ke bosnya. Nggak ada kan? Bukannya itu artinya aku benar? Wah gawat. Dengan kekuatan grup perusahaan Liu, kalau dia benar-benar ngotot mau juara ini, kita pasti kalah. Oh ya? Kurasa belum tentu. Aku cinta padamu, gadis tersayang. Aku cinta padamu, gadis tersayang. Guys! Giliranmu. Biar kulihat kamu punya kemampuan apa. Ku beritahu kamu, akal-akalanmu itu di hadapan kekuatan mutlak. Cuma angin lalu. Liu Hao, seharusnya aku yang bilang hina padamu, kamu sama sekali tidak tahu apa itu kekuatan mutlak. Aku tidak mengerti. Grup perusahaan Liu kami memiliki modal kerja 100 juta. Bukannya kamu bisa sulap? Menurutmu dengan sulap kecilmu itu, kamu bisa dapatkan uang sebanyak itu? Inilah kekuatan mutlak. Kamu. Para penonton, pertunjukan selanjutnya ini ingin kuhadiahkan. Sebuah mimpi indah. Dalam mimpi ini, kalian bisa bertemu dengan orang yang paling ingin kalian temui, namun tak akan pernah bisa kalian jumpai lagi. Kalian bisa mewujudkan keinginan yang terpendam di hati, tapi tak pernah bisa kalian capai. Jika keinginan kalian terwujud dalam mimpi ini, maka kuharap saat kalian terbangun, kalian bisa menggunakan kebaikan hati sendiri untuk anak-anak di daerah pegunungan ini memberikan kontribusi, membantu mereka mewujudkan keinginan kecil untuk bisa bersekolah.
kamu. Kau ini monster apa sih? Mimpi. Ini semua mimpi. Karena aku tahu, mungkin seumur hidupku tidak akan pernah dapat penghargaan itu. Tapi kamu membuatku merasakan saat itu. Terima kasih. Tiga. 300 juta. Astaga. Lu Chen berhasil mengumpulkan sumbangan sebesar 300 juta. Kita menyaksikan sejarah. Tidak. Kalian semua dibohonginya. Kalian semua dibohonginya. Dia cuma menghipnotis kalian saja. Sekarang kamu tahu apa itu yang namanya kekuatan mutlak. Saya umumkan juara akhir dari siaran langsung amal PK ini adalah Lu Chen dan Qin Shuying. Mari kita beri selamat kepada mereka. Mari kita selamat sekali lagi Lu Chen tim Qin Shuying. Mereka tidak hanya memenangkan pertandingan, bahkan menciptakan sejarah. Sekarang, silakan keduanya. Ambil hadiah yang menjadi milik kalian. Tanda jatuh cinta cincin pasangan. Shuying, maukah kamu menikah denganku? Mau. Tentu saja aku mau. Dasar anak ini. Aku cinta kamu.